Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divan Kawaruntu. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum yaitu besaran gelombang. Tapi sebelum itu, apa tujuan kita melakukan praktikum ini? Yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Nah, sebelum itu, apa itu gelombang? Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, abstrak dari apa yang saya buat di besaran gelombang ini, yaitu praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Jadi pada saat ini kita tiba dalam praktik tersebut. Jadi praktik ini kita tidak memerlukan peralatan di rumah, tetapi kita menggunakan aplikasi Simulation Pad. Jadi teman-teman yang ingin mencobanya, teman-teman bisa mengklik link yang akan saya taruh di description box. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan ialah membuka file Simulation Pad, lalu atur simulasi menjadi osilasi, lalu atur ririman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, serta tampilkan penggaris dan penggaris penanda. Lalu atur simulasi menjadi tak berujung, atur amplitudo sebesar 0,6 seperti yang sudah ditentukan, dan frekuensi sebesar 0,1 sampai 2 Hz dan pertambahannya setiap 0,1. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat contoh pertama, yaitu dengan amplitudo 0,60 cm, frekuensinya 0,10 Hz, dampingnya known, tensionnya high. Jadi kita akan mencari panjang gelombang tersebut. Dan panjang gelombang yang didapatkan ialah 5,8 cm. Nah, contoh kedua, kita bisa mengubah frekuensinya menjadi 1,00 Hz dengan amplitudo yang tetap 0,60 cm, dampingnya tetap known dan tensionnya high. Jadi panjang gelombang yang kita dapatkan ialah 6,4 cm dengan banyak gelombang ialah 1 gelombang. Sekarang kita masuk dalam contoh ketiga, yaitu frekuensinya kita ubah menjadi 2,00 Hz dengan amplitudo yang sama 0,60 cm, dampingnya sama known dan tensionnya high. Setelah kita memberhentikan di posisi awal, kita bisa mencari berapa panjang gelombang tersebut, dan panjang gelombangnya ialah 6,4 cm dengan banyak gelombang, yaitu 2 gelombang. Contoh berikutnya, kita mengubah frekuensinya kembali ke 0,10 Hz dengan amplitudo yang sama 0,60 cm, tetapi dengan mengubah damping menjadi 5 atau di tengah.
Setelah kita berhenti di titik awal atau posisi awal, kita bisa mencari berapa panjang gelombang tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di layar, panjang gelombang yang kita dapatkan ialah 6,2 cm. Dan seperti yang ada di layar juga, kita bisa melihat banyak gelombang tidak sampai 1/2 maupun 1/4 gelombang. Contoh selanjutnya, kita mengubah frekuensinya menjadi 1,00 Hz dengan damping 5 atau di tengah, amplitudenya tetap 0,60 cm, dan tensionnya high. Setelah sudah kembali ke posisi awal atau titik awal, kita bisa melihat panjang gelombang yang kita dapatkan ialah 6,8 cm. Dan banyak gelombang yang kita dapatkan ialah 1 gelombang. Dan contoh terakhir yang kita buat, yang akan kita lakukan ialah mengubah frekuensinya menjadi 2,00 Hz dengan amplitudo yang sama 0,60 cm dan dampingnya di tengah atau 5. Setelah titiknya kembali ke posisi semula, kita bisa melihat berapa panjang gelombangnya, dan yang kita temukan ialah panjang gelombang dari frekuensi 2,00 Hz dan damping 5 ialah 6,6 cm. Banyak gelombang yang kita dapatkan dari contoh yang terakhir ini ialah 2 gelombang. Jadi dari data yang kita dapatkan setelah melakukan percobaan di simulation pad, yang pertama, data pertama dengan damping known dan amplitude 0,6 atau tetap, dan frekuensi dari 0,1 sampai 2 Hz dengan pertambahan 0,1 Hz. Dan data kedua yaitu dampingnya skala 5 atau di tengah, amplitudenya tetap 0,6 dan frekuensinya sama seperti data pertama yaitu 0,1 sampai 2 Hz dengan pertambahan 0,1 Hz. Dari data hubungan grafik frekuensi dan cepat rambat gelombang yang dijelaskan bahwa semakin besar frekuensi maka cepat rambat gelombang akan tetap. Jadi dapat diketahui bahwa frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Yang kedua ialah dari grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yang ketiga, dari grafik hubungan periode dan cepat rambat gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Selanjutnya,
Dari grafik hubungan periode dan frekuensi diketahui bahwa semakin besar periode, maka semakin kecil frekuensi. Maka dapat diketahui jika periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Selanjutnya dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar periode, maka semakin besar pula panjang gelombang. Jadi dapat diketahui periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Selanjutnya dari grafik periode dan panjang gelombang dapat terlihat bahwa semakin besar periode, maka semakin besar pula panjang gelombang. Jadi dapat diketahui periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Dan yang terakhir, pada tabel ini kita telah mendapatkan hasil panjang gelombang, cepat rambat, periode, dan lain-lain dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu. Dan untuk mencari panjang gelombang atau lambda diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Cepat rambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V W kali F. Untuk periode cara mencarinya yaitu dengan cara periode sama dengan 1 per F. Kemudian untuk mencari bilangan gelombang atau K sama dengan K Pi per A. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi sudut, yaitu frekuensi sudut sama dengan 2Pi kali F. Kemudian dari hasil semua yang telah didapat, maka dapat diketahui dan dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo, yaitu dengan rumus Y sama dengan A sin dalam kurung WT kurang KX. Kesimpulan yang bisa saya berikan pada saat ini dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan mencari cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat berpengaruh dalam cepat rambat gelombang. Yang kedua, kesimpulannya ialah amplitudo yang sama, namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat gelombang yang berbeda pula. Yang selanjutnya, panjang gelombang atau lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Di mana semakin panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Kedua terakhir, panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Dan yang terakhir, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode, yang mana artinya semakin besar panjang gelombang, maka semakin besar pula periode gelombangnya. Saran yang ingin saya bagikan pada percobaan ini yaitu sebaiknya sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui panjang besar gelombang. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, saran saya ialah penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam penulis laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Itulah tadi praktikum besaran gelombang yang telah kita lihat. Kiranya jikalau ada salah kata dimohon maafkan. Saya Divan Koruntu, terima kasih.